Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Bapak Dr. Aziz Wahab MAG, dan segenap para Bapak dosen Unzah dan Ibu dosen, dan tidak lupa pada dosen membimbing saya, yakni beliau Dr. Aziz Wahab MAG, dan beliau Bapak Zainuddin. Dan saya banyak-banyak berterima kasih kepada orang tua saya, yakni beliau Bapak Mustafa dan Ibu Latifah. Atas berkat beliau, atas perjuangan beliau, saya sampai jenjang seperti ini. Dan perkenalkan, nama saya Faris Wahyudi, kelas 8A, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran Berbasis Lokasi pada Warung Nasi dalam menghadapi persaingan eksternal di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, di mana judul ini mempunyai latar belakang warung nasi yang berbeda di lingkungan pondok pesantren memiliki strategi karena menjadi salah satu sumber utama kebutuhan konsumsi harian bagi santri, ustadz, dan para pengunjung pesantren. Nah, artinya warung ini bukan hanya sekedar tempat makan, tapi bagian dari ekosistem kehidupan pesantren. Namun, meskipun berada di lokasi yang relatif tertutup, warung nasi tetap menghadapi persaingan eksternal. Persaingan ini bisa datang dari luar area pesantren atau bahkan dari layanan digital seperti aplikasi pesan antar makanan. Nah, persaingan tersebut tidak hanya menyangkut produk, harga, rasa, variasi makanan, dan layanan kecepatan keramahan, akan tetapi juga berkaitan tentang promosi, bagaimana mereka menarik pelanggan, dan stabilitas seberapa mudah dijangkau oleh konsumen. Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi pemasaran berbasis lokasi menjadi sangat penting. Strategi ini mengandalkan kekuatan geografis, kedekatan warung dengan tempat tinggal santri dan ustadz. Nah, serta membangun ikatan sosial dengan komunitas pesantren, misalnya melalui pendekatan personal, pelayanan yang ramah, yang partisipasi dalam kegiatan pesantren. Lebih dari itu, warung itu juga hanya menyesuaikan diri dengan budaya lokal pesantren, seperti memperhatikan norma-norma pakaian, kesopanan, serta menawarkan makanan yang sesuai dengan selera atau aturan agama, semisal halal, tidak terlalu pedas, atau menyediakan menu-menu yang sehat. Nah, di sini juga terdiri kajian teori. Kajian teori ini, pemasaran berbasis lokasi adalah strategi pemasaran yang menekankan pentingnya pemilihan dan pemanfaatan lokasi fisik sebagai faktor utama untuk menjangkau dan menarik pelanggan. Tujuan utamanya adalah
memaksimalkan kehadiran usaha secara geografis agar lebih mudah diakses oleh target pasar yang mempunyai dua tujuan, stabilitas dan fasibilitas. Adapun aksesibilitas di penjelasan ini yakni warung nasi yang berlokasi dekat dengan pusat kegiatan seperti jalan raya utama, pusat pembelanjaan atau kawasan yang banyak dikunjungi orang akan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Dalam hal ini, lokasi yang memudahkan diakses meningkatkan peluang transaksi. Dan yang fasibilitas, lokasi yang memiliki visibilitas tinggi dapat menarik perhatian calon pelanggan yang lewat, sehingga mereka tertarik untuk mampir dan membeli. Semakin tinggi visibilitas, semakin besar kemungkinan daya tarik konsumen yang baru. Nah, adapun persaingan eksternal, semua faktor yang berasal dari luar perusahaan yang mengaruhi operasional dan strategi pemasaran, termasuk persaingan langsung maupun faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, dalam konteks warung nasi pondok pesantren, saingan eksternal dapat berupa 1. Persaingan harga, dan yang kedua persaingan kualitas produk, dan yang ketiga persaingan dalam variasi menu, dan yang keempat faktor sosial dan budaya, kelima persaingan lokasi. Nah, di penjelasan ini meliputi ekonomi syariah seperti sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Dalam konteks pemasaran ini, strategi pemasaran berbasis ekonomi syariah bertujuan untuk menghasilkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang meliputi 1. Keadilan, kedua transparansi, dan yang kedua keberkahan, dan yang ketiga larangan riba. Seperti itu. Nah, dan di sini rumusan masalah. Adapun rumusan masalah ini ada tiga pokok. 1. Bagaimana strategi pemasaran berbasis lokasi diterapkan pada warung nasi pondok pesantren. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran berbasis lokasi pada warung nasi pondok pesantren. Dan yang ketiga, bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk menghadapi persaingan eksternal yang ada di sekitar pondok pesantren. Seperti itu untuk rumusan masalahnya. Peneliti juga mempunyai tujuan 1. Untuk menganalisis penerapan strategi pemasaran berbasis lokasi pada warung nasi di pondok pesantren. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran berbasis lokasi di warung nasi pondok pesantren. Dan yang terakhir, untuk memahami dampak strategi pemasaran berbasis lokasi terhadap kemampuan warung nasi dalam menghadapi persaingan eksternal. Nah, dan juga manfaat peneliti dibagi menjadi 2 pokok, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis ini yaitu peneliti ini memberikan kontribusi bagi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan pelaku UMKM, dan khususnya pemilik warung nasi dalam menyusun strategi pemasaran berbasis lokasi. Dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini peneliti memberikan pemahaman praktis bagi pelaku UMKM di lingkungan sekolah dan pesantren tentang strategi pemasaran. Nah, itu peneliti juga menggunakan pendekatan dan jenis penelitian. Ya, ini
penelitian juga menerapkan tentang kehadiran peneliti dan data sumber data peneliti, yaitu data sumber dan data peneliti ini ada dua, yaitu dalam data primer dan data sekunder. Nah, mungkin itu saja dan yang saya bisa jelaskan tentang seminar proposal ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.